Shalom. Firman Tuhan berkata Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Firman Tuhan berkata, karena itu haruslah kamu sempurna. Sebab Bapa kita itu sempurna. Jadi kalau kita lihat secara lahiriah ini sempurna ini tidak mungkin menurut saya. Kenapa? Karena sempurna itu Tuhan yang sempurna menurut kita. Tapi firman Tuhan berkata, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jadi Allah kita itu adalah kasih. Jadi ada firman Tuhan juga berkata iman, pengharapan dan kasih. Yang terbesar adalah kasih. Dan firman Tuhan berkata juga, jika yang sempurna itu datang, maka yang tidak sempurna akan lenyap. Itu kasih. Nah, jadi firman Tuhan berkata juga, kasih itu mengharapkan segala sesuatu, percaya segala sesuatu, menutupi segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jadi yang terbesar itu adalah kasih. Itu Tuhan sendiri. Jadi dikatakan firman Tuhan juga berkata begini, hukum yang terutama dan yang utama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, segenap akal budimu. Baru yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesama manusia. Jadi untuk mengasihi sesama kita manusia, itu pertama harus mengasihi Tuhan dulu. Karena mengasihi sesama itu termasuk kasihilah musuhmu. Jadi untuk kita bisa mengasihi sesama termasuk mengasihi musuh kita, pertama kita harus mengasihi Tuhan dulu. Itu masuk dalam hadirat Tuhan, menyatu dengan Tuhan, sehingga hati Tuhan itu sama dengan kita. Waktu kita di dalam hadirat Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, kita bisa mengampuni orang-orang yang bagaimanapun modelnya. Karena kita sudah menyatu, hati Tuhan sudah sama dengan kita. Itu yang pertama. Jadi yang kedua, supaya kita bisa sempurna sama seperti Bapa kita yang di surga adalah sempurna. Yang kedua, kita harus menyamakan persepsi kita dengan Dia. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, kita lihat dulu di Matius 5 ayat 44 berkata, ayat 45 berkata, karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Ayat 44 berkata, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. 45, karena dengan demikian kamu akan menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Jadi waktu kita memiliki kasih, kita samakan persepsi kita dengan, karena Dia Bapa kita. Kalau Dia Bapa kita, firman Tuhan berkata, apa yang aku punya, kata Tuhan, itu kita punya. Jadi kenapa Bapa kita itu dikatakan sempurna? Karena Dia yang memiliki semuanya. Dia ownernya gitu. Jadi kalau kita tahu alam semesta ini punya Bapa kita, berarti ini punya kita. Kalau kita tahu ini alam semesta ini punya kita, siapa yang menyakiti hati kita? Sama seperti saudara di rumah saudara. Apakah saudara bisa sakit hati dengan pembantu saudara? Apakah saudara bisa sakit hati dengan tukang rumput saudara? Dengan demikian kalau kita tahu kita ini punya Bapa kita semuanya. Karena Allah pencipta langit dan bumi ini Bapa kita. Jadi otomatis ini kita punya. Jadi kita samakan persepsi kita dengan Dia. Cara pandang kita. Maka kita akan berkata sama seperti Tuhan Yesus. Dia kata waktu Dia dianiaya di kayu salib, apa Tuhan Yesus berkata apa? Ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang diperbuatnya. Karena Dia tahu Dia siapa. Dia tahu Bapanya siapa. Dia tahu Dia siapa. Itu jadi supaya kita bisa sempurna. Yang pertama, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Sehingga hati kita akan sama dengan Tuhan. Yang kedua, persepsi kita samakan. Karena Dia Bapa kita. Dia Bapa kita. Dia mempunyai segala sesuatunya. Itu juga yang kita punya. Maka kita tidak akan bisa dengan sakit hati dengan apapun yang ada di muka bumi ini. Makanya saudara-saudara saya mau katakan, saya sering katakan dimanapun bahwa saya yang terkaya di muka bumi ini. Kenapa? Karena saya tahu siapa Bapa saya. Dan saya tahu siapa saya. Karena apa yang Bapa punya, itu yang kita punya. Jadi itu supaya kita sempurna, bukan nanti.
Oke lah, nanti bisa dengan proses-proses, tapi sekarang juga firman Tuhan tadi berkata, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Harus sempurna. Jadi kita harus, itu perintah. Jadi kita harus pertama masuk dalam redaksi Tuhan. Yang kedua, kita samakan persepsi kita karena Dia Bapa kita. Cara pandang kita, pola pikir kita sama dengan Bapa kita. Tuhan Yesus memberkati kita bisa sempurna hari ini karena Dia Bapa kita. Masuk dalam hadirat Tuhan yang pertama, kedua, sama persepsi kita, cara pandang kita dengan Tuhan sama. Maka kita akan sempurna, firman Tuhan berkata. Haleluya. Haleluya.